Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan perilaku tercela. Di antaranya yaitu ria, nifak, putus asa, ananiyah, dan ghadab. Yang pertama yaitu ria. Ria dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria itu adalah memperlihatkan suatu keadaan kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang mengenai ria ini yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 142 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina yukhadi'unallaha fahuwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurullahu illa qalil. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud dia dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Nah, di antara dari contoh-contoh perbuatan ria ini, misalnya yang pertama yaitu sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang, seperti suka melekatkan sifat-sifat mulia pada diri sendiri. Hal-hal yang cenderung dipamerkan itu misalnya keelokan dirinya, pakaian atau perhiasan, jabatan di tempat kerja, dan status sosial lainnya. Contoh yang kedua yaitu seseorang yang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau di radio. Yang kedua yaitu nifak. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, perbuatan. Perilaku ini atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Perilaku perbuatan nifak ini disebut sebagai munafik. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang berarti dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Nah, di antara ciri-ciri perbuatan nifak ini, yang pertama yaitu tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Yang kedua, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Yang keempat, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, seringkali dalam pembicaraan menjindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Contoh dari orang yang berperilaku nifak ini
yaitu seseorang yang susah mendirikan sholat karena ia tidak yakin dengan pahala yang dijanjikan Allah kepadanya, padahal ia mengaku sebagai Islam. Nah, yang ketiga yaitu ananiyah. Ananiyah disebut juga dengan egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri uh, dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong-menolong antar sesama. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusaffar khadda qalin nas wala tamshi fil ardi marahan innallaha liyuhibbu kulla mukhtalif khur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Luqman ayat 18. Nah, di mana contoh dari perbuatan ananiyah ini yaitu dia sulit diajak berbagi rasa, berbagi rasa, suka semuanya sendiri, dan ia tidak mau memikirkan penderitaan orang lain. Yang kedua, memiliki perilaku yang cenderung tidak mengenal kompromi dalam arti negatif. Selanjutnya yaitu perbuatan tercela selanjutnya yaitu putus asa. Di mana sikap putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkannya. Nah, putus asa ini berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang yang dikatakan putus asa apabila ia tidak mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak ia capai. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taitasu min rauhillahi innahu la yabnasu min rauhillah in illallaqumul kafirun. Yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Contoh dari berputus asa di sini adalah ketika orang mempunyai cita-cita bahwa ia ingin memperoleh nilai yang baik, maka di dalam proses memperoleh itu ia telah berputus asa dan dia tidak yakin bahwa ia akan memperoleh nilai terbaik tersebut. Kemudian ia tidak, karena nilai yang didapatnya itu tidak sesuai dengan harapannya. Nah, jadi ia enggan untuk berusaha lagi dan tidak mau lagi berupaya untuk mendapatkan nilai terbaik untuk periode selanjutnya. Kemudian materi yang terakhir yaitu ghadab. Ghadab berarti marah atau pemarah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yaitu tentang ghadab, yaitu yang berbunyi innal fadaba minasyaiton wa innasyaitona khuliqa minan nar wa innama tudfa
bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawad, di mana artinya yaitu sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang di antara kamu marah, segeralah berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di antara contoh dari sikap ghadab atau pemarah ini yaitu menampakkan sikap angkuh kepada orang lain, merusak sesuatu yang berada di sekitarnya, enggan bertemu atau menyapa dengan seseorang yang membuatnya marah, dan bahkan mengancam orang yang menyebabkan kemarahan pada dirinya tersebut. Nah, itulah beberapa di antara sikap-sikap tercela atau sifat tercela yang harus dilarang di dalam ajaran agama Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.